Halo, jumpa lagi dengan saya Domi dari Aneka Warna. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu lagi produk baru dari Aneka Warna. Apa produknya? Tentu saja produknya mesin printing. Kemarin kita sudah kenalan dengan produk pertama, yaitu mesin UV A160 UV, mesin untuk entry level. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu produk baru lagi, yaitu mesin cetak untuk bendera atau mesin cetak untuk spanduk, dan bisa juga untuk umbul-umbul teman-teman Awiner semuanya. Apa mesinnya? Mesinnya adalah mesin dari Century Star dengan tipe 1200 V2 ya, V2 gitu ya. Nah, mesinnya seperti apa? Mesinnya seperti ini. Ini mesinnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mesin ini benar-benar mesin yang sangat-sangat berbeda dengan mesin-mesin direct to fabric yang sama. Sangat berbeda. Kenapa? Karena mesin ini benar-benar mesin yang dicetakkan untuk mencetak di atas kain. Kain umbul-umbul atau kain spanduk tentunya ya. Itu. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit atau membuka sedikit apa sih fitur-fitur dari mesin ini. Oke. Yang pertama, tetap tentu saja mesin ini ada tintanya. Kalau nggak ada tintanya bukan mesin printing berarti teman-teman. Ya, ini ada tintanya, ada 4 ya, CMYK di sini, dan kapasitas tinta ini itu bisa sampai 2 liter. Ya, sampai 2 liter. Kemudian apalagi yang berbeda? Tetap ada printheadnya di sebelah sana. Ini adalah printhead yang kita gunakan di dalam sini ada. Jadi kita menggunakan printhead Epson i3200 dan mesin Century Star 1200 V2 itu menggunakan satu buah printhead Epson i3200 ya. Ini untuk printheadnya. Kemudian apalagi, karena ini adalah mesin direct sublim atau mesin direct to fabric, mesin ini juga didukung dengan heater. Nah, heaternya mana? Dulu teman-teman lihat atau pernah tahu bahwa mesin-mesin direct sublim itu ada printer, kemudian depannya ada pemanasnya. Ini pemanasnya mana? Ini ada pemanasnya teman-teman Awiner sekalian. Pemanasnya ada di sini. Ini adalah pemanasnya. Ya, kontrolernya ada di sini. Ini controller untuk panas. Ya. Jadi di sini kontrolernya, ini tombol on off-nya. Ya, nah di sini pemanasnya. Jadi kain nanti setelah cetak akan masuk ke pemanas untuk difiksasi, ya kan? Jadi setelah difiksasi dia baru warnanya akan keluar, seperti itu, ya. Jadi di sini. Nah, terus apalagi sih yang membedakan dari mesin-mesin direct to fabric sekelasnya? Apa bedanya? Bedanya mesin Century Star 1200 V2 itu bukan menggunakan pinroll untuk sistem feeding medianya. Kita sudah menggunakan sistem roll to roll. Jadi untuk semua bahan itu dijepit menggunakan roll bar, ya. Teman-teman bisa lihat di sini roll barnya, kemudian di sini juga ada roll bar. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah supaya media atau kain yang akan kita cetak itu akan tetap steady, stabil, enggak lari-lari kanan, lari-lari kiri gitu kan. Capek kita ngejar kalau dia lari-lari terus. Gitu. Jadi fungsi dari mesin ini benar-benar sudah didesain dari pabrik, dari Century Star ini. Mereka sudah memikirkan supaya mesin ini benar-benar bisa membantu teman-teman Awiners memproduksi spanduk atau memproduksi umbul-umbul yang rata-rata panjang-panjang. Kan gitu. Ya. Jadi di sini kita sudah menggunakan untuk teknologi feeding medianya menggunakan teknologi roll to roll dan menggunakan roll bar. Itu satu. Ada lagi kelebihan dari mesin ini yang tidak dimiliki oleh mesin lain. Apa? Yaitu mesin ini sudah menyediakan heater cutter. Jadi mesin ini kita dikasih heater. Dikasih cutter, tapi bukan cutter biasa, bukan pisau. Cutternya di sini menggunakan heater. Kenapa cutter heater? Karena dia kain. Kalau dia menggunakan cutter biasa, begitu dipotong hasilnya akan
berantakan, atau bahasa Jermannya hasil potongnya berudul di kiri kanan, ya kan? Nah, itu makanya di sini kita diberikan diberikan pisau cutter, tetapi dia pisau panas. Nah, ini dia pisaunya ada 1 dan 2 di kiri kanan. Ah, ngapain sih mesin cuma 1,2 meter aja kok pakai pisau? Ya, tetap harus. Karena apa? Kadang-kadang kita bisa butuh printan yang tidak besar. Misalnya kita mau ngeprint bendera yang kecil-kecil. Ya, ini fungsi dari cutter ini. Ini cutter bisa kita geser-geser. Ya, mau kemana-mana gitu bos, bisa. Ya kan? Cuman geser kiri kanan, nggak bisa maju mundur ya. Nah, terus gimana cara mengaktifkannya? Pertama, di sini ada tombolnya. Ini untuk cutter kanan, ini untuk cutter kiri ya. Jadi ini bisa dinyalakan, oke? Nah, setelah nyala, dia perlahan akan menjadi panas. Dan ingat, don't do this at home, panas kalau dipegang ya. Nah, gimana cara menurunkannya? Ini kan di atas. Nah, cara menurunkannya di sini tinggal kita tarik. Dia akan turun seperti ini. Jadi ini tadi untuk heater cutter ya. Jadi heater cutter ini teman-teman tidak usah ragu, atau misalnya terlalu terburu-buru ingin dinyalakan, ingin digunakan, kemudian ditarik dan dia akan jatuh seperti ini. Teman-teman tidak usah ragu, dia untuk pecah. Karena dia bukan seramik, dia bukan keramik. Dia menggunakan besi aluminium solid ya. Nah, ini untuk yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri pun sama, ada ya. Ada sama seperti ini. Jadi tinggal kita tarik, dia akan turun. Kalau mau turunnya pelan-pelan jangan kaget ya, ini dipegangin lah. Nah, gitu. Oke, ya ini sebelah kanan dan kiri. Jadi ini beberapa features yang dimiliki oleh mesin Century Star 1200 V2 ya. Nah, sekarang seperti apa sih mesinnya ini kalau berjalan atau kalau sedang beroperasi? Akan saya sedikit perlihatkan kepada teman-teman Awiners gimana mesinnya berjalan. Jadi teman-teman Awiners nggak penasaran kayak apa sih mesinnya kalau sedang beroperasi ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman Awiners akan penasaran, dari tadi mesinnya kok nggak jalan-jalan. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan bagaimana mesin ini kalau sedang mencetak ya. Bagaimana mesinnya kalau sedang mencetak, seperti apa kalau mesin ini mencetak. Saya kasih sedikit, jangan banyak-banyak biar teman-teman penasaran. Ya nggak? Itu. Nah, ini kita lihat mesin ini berjalan mencetak. Ya. Nah, sambil mencetak, ada sedikit yang saya lewatkan. Ini adalah penting sekali. Perbedaannya lagi adalah mesin Century Star 1200 V2 Direct to Fabric itu dia memiliki ink collector. Ya, jadi di sini teman-teman kan biasanya khawatir. Wah, kalau dia ngeprint biasa aja pada saat dia maju, karena ini kain ditetesi tinta, dia akan tembus ke belakang, kemudian belakangnya jadi jelek ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kenapa? Karena mesin ini untuk bed di bawahnya printhead itu ada ink collector. Jadi dia berbentuk seperti parit. Jadi pada saat tinta disembur ke atas media, itu tinta yang lolos dari si media itu akan jatuh ke bawah, tidak jatuh di atas meja. Kalau dia berbentuk meja seperti ini, nanti tinta jatuh di sini nembus ke belakang, tinta akan di atas meja ini. Begitu media maju, jadi bagian belakang akan kotor. Nah, di sini teman-teman tidak usah khawatir. Kenapa? Karena dia ada ink collectornya di sini. Ya, ini adalah ink collectornya. Nah, ini mesin direct to fabric. Nah, pada saat mesin ini berjalan terus, dia dicetak. Setelah itu dia akan masuk kepada bagian fiksasi di depan sini. Ya, setelah dia difiksasi, tinta itu difiksasi atau dipanasi supaya airnya hilang, tetap kemudian si pigmennya yang muncul.
hasilnya di sini akan kelihatan. Nah, teman-teman melihat di sini bahwa tintanya ini kok nggak jelas ya, hasilnya agak burem ya. Karena memang tinta direct to fabric itu harus melalui sebuah proses pemanasan atau fiksasi supaya dia lebih menjadi fix, pigmennya menjadi fix, airnya dibuang sehingga pigmennya muncul. Jadi ini adalah mesin direct to fabric ya. Nah, dari sini teman-teman tidak usah khawatir seperti saya bilang pertama tadi, medianya bisa geser kiri kanan, tidak. Kenapa? Karena kita sudah roll to roll. Jadi bukan pinch roll lagi. Jadi roll to roll, medianya dijepit, di belakang dijepit, di depan dijepit sehingga dia kencang. Lihat, ini kencang teman-teman. Ini kencang. Ya, dia nggak kendor. Kemudian dia bisa kencang kenapa? Karena roll depan kita itu bergerigi, kasar. Roll kasar. Jadi dia bukan roll halus, dia roll kasar sehingga dia bisa betul-betul menggigit si medianya. Jadi si media benar-benar bisa tegang di sini. Dia benar-benar kenceng. Jadi pada saat fiksasi dia tidak akan berkerut-kerut. Ya, ini mesin direct to fabric dari aneka warna dengan brand Century Star. Dan wah, bahannya apa saja? Bahannya kita sedia. Bahan untuk mesin ini kita sedia, bahan dari Century Star juga ya. Kita ada bahan cloth, ada bahan TC, ada bahan apa, dan itu semua dari Century Star. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Wah, kalau saya mau beli mesin ini terus bahannya beli di mana? Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, teman-teman tentu harus menggunakan bahan yang sesuai. Nah, bahan yang sesuai tersebut tersedia di aneka warna juga. Ya, oke? Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita tunggu. Dia masih jalan, masih panjang sedikit ya. Kita tunggu karena dia butuh proses untuk panjang supaya dia bisa masuk ke dalam, dia fiksasi, keluar, hasilnya sudah jadi. Nah, ada satu lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman. Ini kan dibakar, dipanasi. Sesuatu yang dipanasi pasti akan menghasilkan uap atau menghasilkan pembuangan. Ya jelas, karena kan seperti saya bilang tadi bahwa tinta sublim itu akan menguap. Airnya menguap, tintanya difix. Nah, untuk menguapkan itu, untuk membuang penguapannya itu gimana? Nah, di mesin ini kita juga ada pembuangannya. Pembuangannya menggunakan blower, teman-teman. Jadi hasil fiksasi ini seperti teman-teman lihat di sini kan tidak ada asap sama sekali. Mengapa? Karena blowernya kita hidupkan di belakang. Jadi di bagian belakang mesin itu ada blower. Ya, di bagian belakang mesin ada blower. Sini, dan blowernya cukup powerful. Ya, blowernya kita menggunakan blower dengan kekuatan 1800 watt. Ya, blower ada di belakang. Oke? Nanti blowernya ada di belakang. Nah, jadi semua polusinya akan disedot, dibuang. Jadi nanti selangnya, nah ini dia selang pembuangannya selang pembuangannya ada teman-teman. Jadi selang pembuangannya disediakan, bisa kita buang keluar. Oke. Saya rasa ini adalah sedikit hasil tadi ya dari fiksasinya. Saya majuin saja biar teman-teman bisa lihat ya. Oke, tunggu sebentar, saya majuin supaya teman-teman bisa lihat. Lihat, ya ada asap. Nah ini dia. Oke, tunggu ya. Ya, setelah hasil fiksasi, ya,
Ini setelah hasil fiksasi teman-teman semuanya. Oke, setelah hasil fiksasi dia akan fix, warnanya akan keluar. Ya, oke. Nah, hasilnya seperti apa sih? Ini dia hasilnya teman-teman semuanya. Ini adalah hasil dari cetak mesin Direct Sublime Century Star 1200 V2. Ya, seperti teman-teman bisa lihat. Kegunaannya ya untuk flag, untuk hanging flag seperti ini, untuk hanging banner, untuk umbul-umbul. Ya, jadi ini adalah mesin direct to fabric dari aneka warna dengan merek Century Star seri 1200 V2. Oke, demikian teman-teman semuanya perkenalan saya dengan mesin direct to fabric dari aneka warna. Jikalau teman-teman semua ingin lebih mengetahui mesin ini, teman-teman bisa menghubungi cabang-cabang aneka warna terdekat di kota teman-teman Awiners sekalian. Atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Atau jikalau teman-teman sudah kenal saya, teman-teman bisa WA ke saya langsung. Oke? Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dengan mesin-mesin yang fantastis dari aneka warna. Salam.